Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin memberikan sebuah video edukasi mengenai tema tipe-tipe negara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Richard Fadil Justin Simanjuntak dengan NIM 250510241. Perkenalkan, nama saya Aidil Nanda Pratama dengan NIM 250510242. Perkenalkan, nama saya Cinta Kania dengan NIM 250510243. Dengan saya Peri Effendi dengan NIM 250510244. Saya Muhammad Al-Farisi dengan NIM 250510240. Bayangkan sekelompok orang yang bersama agar tertib dan teratur. Mereka membutuhkan sebuah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menegakkan aturan. Jadi organisasi itulah yang disebut dengan negara. Negara bukanlah sekadar tanah atau sekumpulan orang. Ia adalah lembaga politik yang berdaulat. Setiap negara, apapun tipenya, harus memiliki 4 unsur. Yang pertama itu masyarakat atau rakyat. Tujuannya untuk orang-orang yang ada di dalam negara tersebut. Yang kedua itu wilayah, tempat mereka tinggal dengan batas yang strategis. Yang ketiga itu pemerintah yang berdaulat. Ini pemerintah yang berdaulat mengatur bagaimana kehidupan bermasyarakat, membuat peraturan-peraturan di sebuah negara. Yang keempat dan yang terakhir itu adalah pengakuan hak baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu, mari kita bahas lebih lengkapnya mengenai tipe-tipe negara di seluruh dunia. Tipe-tipe negara berdasarkan siapa yang memegang kedaulatan rakyat. Yang pertama, negara demokrasi. Negara demokrasi adalah bentuk negara di mana kekuasaan berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat untuk rakyat. Ciri-ciri negara demokrasi: yang pertama, pemilu bebas dan adil untuk memilih pemimpin. Yang kedua, kekuasaan dibatasi oleh konstitusi dan hukum. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan pers terjamin. Contoh negara demokrasi yaitu Indonesia, Amerika Serikat, dan India. Yang kedua, negara otoriter atau diktator. Negara ini adalah negara yang kekuasaannya terpusat pada satu orang atau kelompok kecil dan rakyat tidak memiliki kebebasan untuk mengontrol pemerintah. Ciri-ciri negara ini: yang pertama, kekuasaan dipegang oleh satu pemimpin atau elit tertentu. Yang kedua, tidak ada pemilu yang bebas atau hanya formalitas. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dibatasi. Jika mengkritik pemerintah bisa dihukum. Contoh negara ini adalah Korea Utara. Baik, adapun ciri-ciri dari negara republik. Yang pertama, kepala negara dipilih atau presiden. Kemudian yang kedua, masa jabatan terbatas dan jelas. Yang ketiga, pemerintahan berlandaskan konstitusi. Yang keempat, kekuasaan berasal dari kedaulatan rakyat. Dan yang kelima, pemisahan kekuasaan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan yang keenam, yang terakhir, jabatan tidak diwariskan tetapi dipilih. Baik kawan-kawan, sekarang kita akan beralih kepada negara monarki. Baik, pengertian monarki. Negara monarki adalah bentuk negara yang kepala negaranya adalah raja atau ratu yang memerintah berlandaskan keturunan. Kekuasaan bersifat turun-temurun dari masa jabatannya, biasanya seumur hidup. Nah, ciri-ciri dari negara monarki: yang pertama, kepala negara berupa raja atau ratu. Yang kedua, jabatan diwariskan dari keluarga kerajaan. Yang ketiga, masa jabatan seumur hidup. Yang keempat, kekuasaan berada pada keluarga kerajaan. Pengertian negara liberal. Negara liberal adalah negara yang mengatur ideologis liberalisme yang menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, pasar bebas, serta pembatasan kekuasaan pemerintah.
Negara hanya mengatur hal-hal yang diperlukan, selebihnya masyarakat diberi kebebasan mengatur diri. Ciri-ciri negara liberal. Yang pertama, kebebasan berbicara, berpendapat, dan berekspresi dijamin oleh hukum. Yang kedua, ekonomi pasar bebas, di mana perusahaan dan individu boleh memiliki properti pribadi. Yang ketiga, sistem politik multipartai, pemilu bebas dan transparan. Jadi itulah tipe-tipe negara utama di dunia. Penting diingat, tidak ada negara yang murni 100% sesuai satu jenis. Banyak yang merupakan campuran. Misalnya Inggris adalah monarki konstitusional yang demokrasi, sementara Tiongkok adalah negara komunis dengan sistem republik. Memahami perbedaan ini adalah kunci untuk memahami peta politik global yang kompleks. Jadi, negara mana yang paling menarik menurutmu? Tinggalkan komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk video penjelasan lainnya. Sampai jumpa. Sekian video edukasi dari kelompok 6. Jika ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Kami kelompok 6 izin mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.